Ketemu lagi bersama saya, Iqbal Nurulnisa. Oke, di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah pemanfaatan produk TIK di anak usia dini. Kita lanjut saja, oke? Selamat menyaksikan. Bye-bye. Oke, yang pertama yaitu sumber belajar. Apa sih itu sumber belajar? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Contohnya yang pertama itu buku teks, yang kedua jurnal, yang ketiga artikel, yang keempat website, dan yang kelima video pembelajaran lain yang berisi informasi atau pengetahuan yang relevan dengan pembelajaran. Nah, kita masuk yang kedua, media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Sebuah alat bantu dalam proses pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah proses penerimaan siswa terhadap materi bahan ajar yang dapat disampaikan oleh gurunya. Yang keempat, contoh media pembelajaran antara lain proyektor, komputer, laptop, papan tulis, papan flanel, papan magnetik, film, slide, foto, gambar, grafik, dan masih banyak lagi alat elektronik yang lainnya yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu alat peraga. Alat peraga adalah benda atau objek yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Untuk itu, membantu memperjelas atau mengilustrasikan materi pembelajaran kepada siswa. Contohnya itu seperti model atau gambar yang bersifat 3D. Alat pengukur manipulatif seperti balok bangunan atau tangram. Lalu alat kimia, alat biologi, atau alat praktikum yang digunakan dalam mata pembelajaran tertentu untuk membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran dengan lebih konkret atau lebih nyata. Nah, sekarang masuk ke perbedaan utama antara sumber belajar, media pembelajaran, dan alat peraga. Itu terletak pada fungsinya. Yang pertama, sumber belajar menyediakan informasi atau pengetahuan yang diperlukan untuk pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga yaitu alat peraga, digunakan untuk membantu siswa memvisualisasikan dan memahami konsep yang diajarkan dalam pembelajaran. Pertama yaitu media grafis. Kelebihannya yaitu media grafis dapat membantu memvisualisasikan lebih baik, terutama dalam menampilkan sebuah gambar, grafik, dan diagram. Kekurangannya, media grafis yang tidak interaktif, peserta didik hanya berperan sebagai pengamat dan kurang berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya yang kedua yaitu media proyeksi. Kelebihannya yaitu dapat memvisualisasikan konsep atau informasi yang sulit dipahami secara verbal dan memungkinkan penggunaan berbagai efek visual dan audio untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman serta peserta didiknya. Yang kedua kekurangannya yaitu penggunaan media proyeksi memerlukan peralatan seperti proyektor yang kadang-kadang tidak tersedia di semua lokasi pembelajaran atau di semua lokasi sekolah. Yang ketiga, media audio. Kelebihannya, media audio memungkinkan peserta didik untuk mendengarkan dan memahami materi pembelajaran dengan menggunakan pendengaran mereka. Jadi anak-anak itu hanya mendengarkan suara saja. Dan yang selanjutnya kekurangan peserta didik memungkinkan kesulitan memvisualisasikan informasi yang disampaikan melalui media audio. Selanjutnya, media komputer. Kelebihannya dapat menyajikan informasi dan materi pembelajaran dalam berbagai format seperti teks, gambar, animasi, audio, dan video. Kekurangannya, tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer dan koneksi internet. Karena di setiap daerah itu hanya memiliki keterbatasan. Misalkan di daerah pelosokan itu kan susah sekali ya untuk mendapatkan sebuah internet atau seperti komputer, laptop,
keterbatasan dalam media pembelajarannya. Teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap media pembelajaran untuk anak usia dini. Dalam konteks pembelajaran, teknologi dapat mengubah cara kita menyajikan informasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah beberapa pengaruh teknologi terhadap media pembelajaran untuk anak usia dini beserta contohnya. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas teknologi. Nah, jadi teknologi memungkinkan kita untuk mengakses berbagai sumber materi pembelajaran secara online atau secara mandiri di rumah atau dimanapun yang berada. Nah, contohnya itu seperti aplikasi pembelajaran elektronik yang dapat diunduh pada perangkat seluler seperti tablet atau smartphone, komputer, yang memungkinkan anak usia dini untuk belajar dengan lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, yang kedua, meningkatkan pengalaman pembelajaran. Teknologi memungkinkan kita untuk menyajikan materi pembelajaran secara lebih visual dan interaktif dalam pembelajaran untuk anak usia dini. Penggunaan media gambar, video, dan audio dapat membantu memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. Anak usia dini dapat lebih mudah memahami dan mengingat informasi dengan melihat dan mendengarkan. Nah, contohnya itu seperti penggunaan media gambar untuk menggambarkan konsep-konsep abstrak atau kompleks pada pembelajaran untuk anak usia dini. Yang ketiga yaitu membantu kolaborasi dan interaksi dalam pembelajaran untuk anak usia dini. Teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi dan interaksi antara pengajar dan anak-anak. Dan melalui platform pembelajaran digital, anak usia dini dapat berpartisipasi dalam diskusi, bertanya, dan berkolaborasi dengan pengajar dan teman sebaya mereka. Hal ini memungkinkan kolaborasi dan diskusi yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya itu seperti platform e-learning yang memungkinkan anak usia dini untuk berpartisipasi dalam diskusi online dengan pengajar dan teman sebayanya. Yang keempat itu menyediakan umpan balik atau real time. Teknologi juga memungkinkan pengajar untuk memberikan umpan balik atau real time kepada anak usia dini. Pengajar dapat menggunakan alat-alat seperti polling elektronik atau platform pembelajaran secara daring untuk memberikan umpan balik segera tentang pemahaman anak usia dini terhadap materi pembelajaran. Hal ini dapat membantu memperbaiki pemahaman mereka secara langsung. Contohnya itu seperti penggunaan polling elektronik dalam kelas untuk mengukur pemahaman anak usia dini tentang konsep-konsep baru. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan digital dalam dunia yang semakin terkoneksi. Digitalnya, keterampilan digital menjadi sangat penting. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran guna untuk anak usia dini membantu anak-anak mengembangkan keterampilan teknologinya dan literasi digital mereka. Mereka dapat belajar cara menggunakan perangkat dan aplikasi digital serta mengembangkan pemahaman tentang keamanan dan etika digital. Contohnya seperti penggunaan perangkat lunak untuk mengembangkan keterampilan pemrograman dasar pada anak usia dini, memotivasi dan meningkatkan minat belajar. Yang terakhir, penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk anak usia dini dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Contohnya seperti program pembelajaran berbasis game atau game permainan yang menggabungkan elemen permainan dengan materi pembelajaran. Alhamdulillah sudah selesai semua pemaparan yang saya telah berikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya ya.